Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di podcast Ilalul Hadis. Jika salah dikoreksi, biar cepat direvisi. Kembali lagi bersama saya Asia Ubadillah sebagai host pada pembahasan ke-11 ini. Oke teman-teman, pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang metode tarjih hadis gharib. Tapi sekarang kita akan menggunakan metode tarjih. Tapi ada istilahnya lagi, yaitu ikhtilaf as-suyuh. Ya. Jadi metode tarjih ikhtilaf as-suyuh. Oke teman-teman. Sebelum memasuki itu, kita harus tahu dulu tuh tarjih ini apa. Secara bahasa, tarjih itu artinya menguatkan atau memberatkan. Sedangkan menurut Ibnu Hajib dan Al-Amidi, tarjih didefinisikan sebagai membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang terkuat di antara keduanya. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan juga tarjih itu sebagai kelebihan suatu dalil dari dalil yang lain. Sedangkan dalil itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, dua dalil yang bertentangan itu memiliki kekuatan yang sama. Untuk memilih mana yang dimenangkan, diperlakukan dalil lain sebagai pendukungnya. Sedangkan menurut ensiklopedia Islam, hakikat dan tujuan kedua definisi itu sama, yakni menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang sama untuk diamalkan. Kedua dalil yang bertentangan ini harus memiliki kedudukan yang sama, yakni dzanni, tidak tegas, kemudian munculnya pertentangan dua dalil ini dimungkinkan oleh para mujtahid ketika mereka membahas dalil-dalil yang ada. Namun mereka juga sepakat pertentangan yang dimaksud bersifat lahir zahir saja, karena pembuat hukum, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin menurunkan dua perintah atau larangan yang saling bertentangan. Kemudian teman-teman, apa aja sih macam-macam metode tarjih? Ada beberapa cara teman-teman yang harus ditempuh dalam mentarjih atau menguatkan salah satu dalil. Tarjih ini kadang itu berhubungan dengan nas, dan ada kalanya juga menyangkut pertentangan dalam qiyas. Dalam penyelesaian dua nas yang bertentangan, para ulama itu mengemukakan beberapa langkah terhadap pentarjihan. Seperti itu teman-teman, dibagi menjadi 4 langkah atau 4 sisi. Yang pertama, tarjih dari sisi sanad, kemudian dari sisi matan, yang ketiga sisi hukum yang dikandung hadis, dan yang keempat itu dari indikator pendukung dalil lain. Tarjih dari segi sanad itu oleh Imam Asy-Syaukani dikatakan dapat dilakukan dengan dalam beberapa cara teman-teman. Yang pertama itu tarjih dilihat dari segi rawi. Misalkan sanadnya yang memiliki banyak rawi lebih dikuatkan daripada sanad yang perawinya sedikit. Tarjih dipilih terhadap sanad yang salah satunya rawinya itu lebih adil, lebih takwa, dan lebih kuat ingatannya daripada rawi yang tidak demikian. Yang kedua itu tarjih dari segi yang diriwayatkan oleh hadis itu sendiri. Misalnya lebih menguatkan hadis mutawatir yang diriwayatkan banyak orang daripada hadis yang masyhur diriwayatkan beberapa orang. Hadis masyhur itu lebih dikuatkan daripada hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Yang ketiga itu mentarjih dari sisi cara menerima hadis. Misalkan lebih menguatkan hadis yang diterima melalui pendengaran langsung dari Nabi daripada hadis yang didapati dalam tulisan saja. Sedangkan menurut Al-Amidi, metode tarjih dari segi matan itu memiliki beberapa cara juga. Misalkan matan yang sifatnya melarang itu lebih
lebih didahulukan daripada matan yang sifatnya menyuruh. Ya, jadi melarang itu didahulukan daripada menyuruh. Kemudian matan yang menguatkan perintah itu lebih didahulukan daripada matan atau isi hadis yang membolehkan. Kemudian adapun tarjih yang melalui faktor luar, misalnya lebih mendahulukan amalan ahli Madinah atau penduduk Madinah atau amalan khulafaur rasyidin daripada orang lain, serta lebih menguatkan dalil yang didukung ijma atau qiyas daripada dalil yang sama sekali tidak didukung yang lain. Jika yang bertentangan itu di antara qiyas dan qiyas, maka dapat ditarjih dari 3 sisi, yaitu dari segi pokok, kemudian dari segi furu, peristiwa hukum yang akan ditentukan hukumnya, dan dari segi illat atau sebab. Seperti itu teman-teman. Sedangkan syarat tarjih itu ada 3. Pertama, sama dalam satu martabat, yang kemudian sama dalam hal kekuatan, dan yang ketiga, keduanya itu menetapkan suatu hukum yang satu waktu dan tempat. Karena pada dasarnya tarjih adalah cabang dari pertentangan antara 2 hadis. Kemudian teman-teman ada juga tarjih ini juga bisa dipakai untuk menyelesaikan muhtalif hadis. Seperti itu teman-teman. Di mana muhtalif itu adalah hadis yang bertentangan atau berlawanan. Sedangkan hadis ini memiliki arti yang sebagian orang tahu, yaitu segala sesuatu yang telah disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu teman-teman. Sedangkan macam-macam metode penyelesaiannya itu ada 3. Yang pertama al-jam'u wa al-taufiq, yang kedua nasih mansuh, yang ketiga tawakuf, dan yang keempat itu tarjih. Seperti itu teman-teman pembahasan pada kali ini. Mungkin agak sensitif ya, saya cegukan, mohon maaf teman-teman. Jadi itu saja yang dapat saya bahas dan berikan pada pertemuan kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podlist, jika salah dikoreksi biar cepat direvisi.